selamat pagi pemirsa. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini topik kita sangatlah menarik, yaitu mengelola keuangan bagi pengantin baru. Dan di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, ini bagi pasangan yang baru saja menikah ya, mengelola keuangan itu agak-agak cukup sulit barangkali, karena ini merupakan sesuatu yang baru. Nah, sebaiknya bagi yang baru menikah, sebaiknya mengelola keuangan rumah tangganya bersama atau justru sendiri-sendiri, terpisah Pak? Ya, ini adalah ada masa adaptasi ya bagi pengantin ini, dari yang tadinya sendiri-sendiri gitu, sekarang mereka harus memikirkan bersama untuk keluarga. Jadi memang awalnya biasanya memang masing-masing. Apalagi kalau ini pengantin yang dua-duanya pekerja, masing-masing punya rekening sendiri gitu kan. Jadi yang istri biasanya mengelola apa dan yang suami ini belum digabung. Tapi beberapa pasangan juga kemudian sudah membuat satu rekening yang kemudian dipakai untuk rekening rumah tangga. Jadi mana aja saya pikir tidak masalah. Tapi yang penting adalah pasangan ini atau keluarga baru ini harus belajar membuat catatan keuangan. Karena dengan membuat catatan keuangan itu akan melatih melihat mana-mana pos pengeluaran mana yang besar atau yang kecil, yang mana bisa dihemat dan sebagainya. Jadi yang penting keterbukaan ya. Jadi masing-masing boleh, tapi yang penting terbuka. Baik, nah setelah apa yang tidak didiskusikan, pada akhirnya disepakati istri yang mengelola keuangan. Nah, sebaiknya yang dilakukan oleh sang istri apa saja ini Pak? Langkah-langkahnya bagaimana? Nomor satu adalah buat catatan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban lah gitu ya, apa-apa yang sudah dikeluarkan. Tapi walaupun istri yang diberi mandat untuk mengelola, tidak berarti suami kemudian lepas tangan. Setelah membuat catatan keuangan adalah kemudian mereka harus bahas bersama apa yang bisa diserahkan pada istri untuk dibelanjakan, misalnya belanja bulanan sudah bisa dipasrahkan ke istri. Tapi kalau keputusan keuangan yang relatif besar, misalnya di atas 1 juta atau keputusan investasi mau punya utang, sebaiknya itu adalah kesepakatan bersama suami dan istri lah. Gitu. Oke, kalau bicara mengenai pengeluaran, kan pastinya kita punya pos pengeluaran ya Pak ya. Nah, kiranya pengeluaran apa yang sebaiknya menjadi prioritas bagi keluarga pasangan yang baru menikah? Betul. Inilah pentingnya ada catatan keuangan itu Mbak Andra. Jadi dengan ada catatan kelihatan tuh pos-pos mana saja yang uangnya tuh habis kemana gitu ya. Ada yang pos-pos rutin untuk belanja bulanan dan sebagainya. Tapi juga ada pos-pos yang harus dipikirkan untuk jangka yang menengah panjang. Misalnya nanti mereka berencana mau punya anak, biaya untuk melahirkan anak, biaya untuk membesarkan anak, biaya untuk menyekolahkan anak, pensiun dan sebagainya. Satu lagi hal yang mereka harus segera mandiri adalah mereka harus, kalau masih tinggal dengan orang tua, mereka harus keluar. Jadi mereka harus siapkan rumah sendiri, sewa atau beli yang terjangkau, tapi itu harus dipersiapkan. Tapi sebetulnya ada tidak sih pembagian bakunya? Berapa persentase porsi pengeluaran yang ideal ya bagi sebuah keluarga? Nggak ada yang baku ya, masing-masing keluarga punya prioritas. Memang secara umum mirip-mirip, tetapi itu kebebasan dan masing-masing keluarga punya style sendiri gitu, jadi bebas-bebas aja. Ada aturan-aturan tertentu, misalnya jangan punya hutang lebih dari 30%. Gitu. Cicilan hutangnya jangan sampai lebih dari 30%, itu harus disepakati. Yang harus diingat juga adalah setiap keluarga harus menyiapkan dana darurat atau dana jaga-jaga paling nggak 6 bulan pengeluaran rata-rata. Selain itu harus mengalokasikan paling tidak 10% dari penghasilannya untuk diinvestasikan jangka panjang. Jadi pengalokasian di awal itu juga harus direncanakan dari pertama ya Pak ya? Betul. Oke, nah sebagai penutup bisa disampaikan barangkali tips bagi pemirsa di rumah tentunya bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga Pak? Mengelola rumah tangga itu fun, jadi ada adaptasi dari yang tadinya sendiri-sendiri kemudian jadi keluarga, ini harus ada kesepakatan. Makanya penting harus buat catatan keuangan, penting untuk diskusi secara rutin, reguler, alokasikan 10% untuk investasi dan siapkan dana jaga-jaga 6 bulan pengeluaran. Itu aja sih. Baiklah Pak Legowo, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya ya Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, kami tunggu pertanyaan Anda via email ke cerdas5menit@metrotvnews.com ataupun bisa juga kirimkan via Twitter kami di @manulife_id. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh